Alkitab itu tidak akan mungkin bisa dihafal. Jangankan Noi, Paus sekalipun, orang pertama di Katolik itu kan bisa hafal Bible itu. Kenapa? Karena Bible itu sudah tidak asli lagi isinya dari Tuhan. Nah, ketika kitab suci ini sudah bermasalah dari keasliannya, kemurniannya, ya kan? Maka otomatis ajaran yang terkandung di dalamnya juga bermasalah banyak. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Wajib percaya kepada Taurat. Wajib percaya kepada Zabur. Wajib percaya kepada Injil. Tapi yang asli. Nah, gitu kan? Harus yang asli. Karena Taurat itu dulu cuma 10 kata, 10 titah. The Ten Commandments. Alkitab itu tidak akan mungkin bisa dihafal. Jangankan Noi, Paus sekalipun, orang pertama di Katolik itu kan bisa hafal Bible itu. Kenapa? Karena Bible itu sudah tidak asli lagi isinya dari Tuhan. Yang banyak adalah penambahan. Nah, ini harus digali betul. Ya kan, harus digali betul itu penambahan itu. Makanya, ketika kitab suci ini sudah bermasalah dari keasliannya, kemurniannya, ya kan? Maka otomatis ajaran yang terkandung di dalamnya juga bermasalah banyak. Ustadz ini sudah terikat dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Sehingga walaupun Ustadz ini sudah mualaf, dia nggak akan pernah bisa melupakan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kalau tidak ada firman Tuhan di dalam diri si Pak Ustadz ini, pastilah hidupnya letih, letoy, loyo, lesu, lemah. Pastilah hidupnya ragu, bimbang, khawatir. Itulah sebabnya si Pak Ustadz ini selalu dia tetap membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu sebabnya dia bisa hafal. Kalau dia nggak lakukan seperti yang saya katakan tadi, nggak mungkin lah dia bisa hafal kan. Itulah sebabnya Pak Ustadz ini sampai hari ini kuat dan sehat. Karena firman Tuhan yang dia baca dari Alkitab itu. Dan dia juga kepingin, dia juga rindu untuk teman-temannya atau jemaahnya supaya tetap sehat, tetap hidup dalam iman, kuat, menang, tidak ragu, tidak bimbang, tidak khawatir, tidak stres, depresi, dan tidak lagi bingung begitu dalam hidup ini. Itulah sebabnya Pak Ustadz ini ya, Sinababan ini terus memberitakan firman Tuhan Yesus ya, Alkitab, memberitakan Alkitab yang ada di Alkitab, ayat-ayat yang ada di Alkitab kepada jemaah-jemaahnya. Ya luar biasa lah ya, luar biasa ini. Jadi orang itu kalau sudah terikat dengan firman Tuhan ya, yang ada di Alkitab itu nggak bisa lepas. Walaupun dia mau pindah agama kemana-mana silakan, tapi firman Tuhan itu nggak bisa terlepas dari dirinya, karena firman Tuhan itu pelita bagi kakinya, terang bagi jalannya. Ini luar biasa Pak Ustadz ini ya. Terus Pak Ustadz beritakan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan. Tetapi ada satu hal yang saya kurang senang ya. Pak Ustadz ini bilang ayat-ayat yang di Alkitab itu sudah tidak asli. Maksudnya tidak asli ini nggak dijelaskan oleh Pak Ustadz ini ya. Tidak asli itu ada beberapa arti ya. Tidak asli yang pertama itu adalah gini ya. Dulu ada Alkitab dari papirus gitu ya, atau dari kulit-kulit kayu ya. Terus mungkin dipindahkan ke kertas setelah zaman sudah maju. Terus sudah dipindahkan ke kertas, kan dicetak ulang, diperbanyak karena makin banyak yang membutuhkannya. Terus sekarang zaman teknologi sudah ada di gadget, sudah ada di laptop, di komputer ya. Jadi ini juga menurut saya ya tidak asli dari yang pertama. Ya.
mungkin Pak Ustadz itu ngomong maksudnya begitu ya. Ya, tapi kalau maksudnya tidak asli bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, ya, ini kekeliruan ya, kekeliruan ya. Kenapa? Karena Alkitab itu nggak mungkin bisa dipalsukan, sebab yang megang Alkitab ini di seluruh dunia ini miliaran orang. Jadi kalau ada satu Alkitab dipalsukan, Alkitab yang saya punya kan tetap tidak bisa dirubah oleh dia, kan di tangan saya. Ini rasional, logikanya kan begitu kan. Alkitab ini tidak mungkin bisa dipalsukan, sebab Alkitab ini ya dimiliki oleh banyak orang, jadi nggak mungkin bisa dipalsukan. Yang kedua, kalaupun Bapak ini ngotot si Ustadz Nababan ini bahwa Alkitab ini sudah tidak asli, ya. Kalau tidak asli yang pengertian pertama is okay, saya setuju. Tapi kalau tidak asli yang dimasukkan adalah sudah dipalsukan, saya minta aslinya mana? Jadi ini hoax ya, Bapak ini menebarkan hoax kalau dia katakan Alkitab sudah tidak asli, tapi artinya seperti yang pertama. Kalau artinya yang seperti kedua sudah dipalsukan, ini berita hoax karena Bapak ini tidak bisa tunjukkan yang aslinya. Oke, kita doakan Pak Ustadz Nababan supaya dia betul-betul berani mengambil tindakan seperti janjinya kemarin ya. Kalau ada di Alkitab yang mengatakan Yesus Allah, dia mau terima Yesus, mau ikut Yesus, artinya jadi Kristen ya. Dan kemarin saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya. Mari kita doa hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atas kami semua supaya ini menjadi edukasi. Kami semakin cinta Tuhan, sedangkan Ustadz Nababan aja yang agamanya lain begitu cinta firman Tuhan, sehingga dia bagikan firman Tuhan itu kepada jemaah-jemaahnya. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.